Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu ada yang komentar di channel ini, ada yang request, Bang bahas ini dong, bahas Pak Benix. Ya, konon katanya Pak Benix ini suka ngata-ngatain Amerika. Kemudian tidak hanya ngata-ngatain, suka teriak-teriak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Benix ini suka teriak-teriak? Kenapa dia suka marah-marah? Yang sering dimarahi daripada Pak Benix ini adalah Amerika. Jadi, setelah saya nonton videonya, ternyata saya melihat, menurut keyakinan saya, Pak Benix ini seperti membenci Amerika. Seperti ada masalah pribadi dengan Amerika. Amerika itu selalu salah di mata Pak Benix ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Biasanya rata-rata YouTuber yang subscriber itu jutaan, mereka itu akan sangat susah menjadi netral, akan sangat susah menjadi jujur. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, alasan yang paling masuk akal itu adalah karena biasanya YouTuber-YouTuber besar yang subscriber-nya itu 500 ribuan ke atas gitu ya, sampai jutaan, mereka biasanya akan mengikuti apa yang dimau oleh penonton. Dan anehnya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, penonton di Konoha itu rata-rata ya sekitar 70-80% membenci yang namanya Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan daripada Pak Benix sehingga Pak Benix ini ngata-ngatain Amerika untuk apa? Untuk mengumpulkan orang gitu ya, untuk mengumpulkan massa gitu ya. Nah, jadi dalam dunia konten kreator itu ada istilah game of attention. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Benix ini menggunakan game of attention? Menurut keyakinan saya, Pak Benix ini menggunakan yang namanya strategi game of attention. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu game of attention? Secara sederhana, game of attention ini adalah mencari perhatian orang, ya, menyedot perhatian orang. Nah, ini tuh sangat-sangat penting ya di era digital ya. Itulah alasannya kenapa Pak Benix ini, yang pertama itu ada beberapa alasan dia marah-marah sama Amerika. Yang pertama itu untuk menarik perhatian. Nah, di Konoha itu rata-rata warga Konoha itu sangat benci dengan Amerika. 80% warga Konoha itu benci banget dengan Amerika. Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu benci dengan Amerika? Karena Amerika itu pro terhadap Israel, pro terhadap negara-negara penjajah gitu ya, negara-negara kolonial dan sebagainya. Itu dari sudut pandang mereka ya. Kemudian Amerika itu punya sejarah kelam, yaitu menculik Saddam Hussein. Sementara Saddam Hussein ini adalah seiman dengan warga Konoha. Jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa warga Konoha itu benci banget dengan Amerika, terutama Donald Trump. Sehingga apa? Sehingga Benz ini memanfaatkan, dia tahu bahwa warga Konoha itu banyak membenci Amerika. Makanya kalau kita perhatikan di thumbnail atau di sampul-sampul video, ya kalau saya perhatikan itu video daripada Benz ini, rata-rata itu membenci Amerika. Ya, di thumbnail itu saya perhatikan ya, kalau saya perhatikan thumbnail daripada Benz ini, rata-rata itu Amerika kolaps ya, Amerika laknat, Amerika jahat ya, Donald Trump diktator ya dan lain sebagainya. Ya gitu-gitu deh ya. Nah, kenapa Benix menggunakan thumbnail-thumbnail seperti ini? Apa alasannya? Ya untuk mencari perhatian. Ini bagian daripada game of attention. Ya, yang menggunakan game of attention di Konoha itu ada banyak sebenarnya YouTuber ya. Bahkan Guru Gembul sekalipun dia menggunakan game of attention ya. Biasa disebut dengan clickbait, judul nggak sesuai dengan isi. Guru Gembul sering menggunakan clickbait ya. Itu game of attention, menarik perhatian gitu. Ya, terserah tujuannya baik atau buruk. Tapi kalau saya perhatikan, Benix ini menggunakan yang namanya game of attention. Dia berusaha mengumpulkan massa ya, karena warga Konoha itu banyak membenci Amerika ya. Lalu kalau menurut pandangan saya ya, mohon maaf ya bagian untuk video ini ya, Pak Benix ini pura-pura menurut saya pribadi. Dia orang yang sangat cerdas kalau saya perhatikan Pak Benix ini. Bukan orang yang bodoh ya Pak Benix ini. Karena dia sekolahnya itu bukan kaleng-kaleng guys ya, di sekolah internasional. sehingga ya nggak mungkin dia bodoh ya. Kemudian dia kuliahnya itu di UI kalau nggak salah ya. Kemudian karirnya juga bagus kalau saya perhatikannya. Dia pernah kerja di Tokped kalau nggak salah. Nah,
Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan daripada subscriber channel ini, karena Pak Benix ini menggunakan game of attention. Jadi game of attention ini sangat-sangat penting sekali guys bagi seorang content creator. Supaya apa? Supaya viral, supaya FYP. Ya, karena dunia digital sekarang ini ya, yang paling berharga itu game of attention. Bahkan Pak Jokowi sekalipun menggunakan game of attention. Apa game of attention daripada Pak Jokowi? Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi ya, saya harus jujur di sini ya. Dia pernah masuk ke gorong-gorong, itu bagian daripada game of attention tanpa kita sadari. Itu menyedot perhatian masyarakat karena dia masuk ke gorong-gorong, karena ada seorang gubernur masuk ke gorong-gorong, sehingga apa? Sehingga kita langsung berpikir, wow, menarik perhatian. Ya, kalau seseorang itu menarik perhatian kita, maka seseorang itu akan sangat diuntungkan. Ini yang dimainkan oleh Pak Benix ini. Ya, kemudian Pak Benix ini juga membuka yang namanya Clipper ya, Open Clipper. Apa itu Clipper? Jadi video-video daripada Pak Benix ini disuruh di Clipper ya, dipotong-potong ya, dimasukkan ke TikTok, ke YouTube Short dan lain sebagainya, dan dikasih duit biasanya ya. Kalau misalnya 1 juta view, kemudian akan dikasih duitnya. Sekarang ini lagi ini ya, open clip ini Pak Benix ini. Tujuannya apa? Untuk mencari attention ya, mencari perhatian. Ya, ini bagian daripada game of attention. Ya, mohon maaf bagi fans daripada Pak Benix ini ya. Kemudian dia sering marah-marah di videonya gitu ya. Suaranya keras gitu, menggelegar gitu. Kenapa bisa seperti itu? Untuk menarik perhatian, biar kita nggak ngantuk nonton videonya. Ya, itu strategi daripada Pak Benix kalau saya perhatikan. Makanya ya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan channel daripada Pak Benix ini sangat rame ya. Karena apa? Karena kita menonton videonya itu nggak ngantuk. Karena apa? Karena dia memainkan yang namanya game of attention dengan nada suara. Jadi nada suara itu mempengaruhi guys. Mohon maaf ya kalau misalnya saya juga ini ya bicara itu agak flat ya. Tapi nada suara itu sangat mempengaruhi guys. Supaya apa? Supaya kita dianggap serius gitu ya. Jadi Pak Benz ini adalah orang yang sangat-sangat cerdas ya untuk memainkan yang namanya intonasi. Ya, makanya dia agak sering marah-marah. Ditambah dengan edit video dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu, kenapa dia membenci Amerika? Apa alasannya? Kenapa dia sering memojokkan Amerika gitu ya? Jadi gini guys, biasanya negara adik kuasa, negara superpower itu akan banyak disorot ya. Karena apa? Karena dia orang yang sangat berpengaruh. Amerika itu kan berpengaruh ya. Sangat berpengaruh Amerika bagi seluruh dunia, bukan hanya di Eropa, di seluruh dunia sampai ke Indonesia gitu ya. Biasanya orang yang berpengaruh itu ya, kita ambil contoh misalnya seperti di sekolah ya. Di sekolah tuh ada orang yang berpengaruh misalnya, katakanlah misalnya juara satu umum misalnya, atau ketua OSIS misalnya, atau primadona misalnya ya, yang sangat-sangat luar biasa di sekolah kita misalnya. Orang yang sangat pintar misalnya, terkenal dan lain sebagainya. Maka biasanya, mohon maaf ya, orang-orang akan sering ya berkomentar terhadap orang-orang seperti ini, orang yang terkenal ya. Misalnya di sekolah kita ada yang terkenal gitu ya. Biasanya akan banyak dikomentari gitu, banyak yang ngata-ngatain, yang kemudian dan sebagainya, banyak ya, banyak yang pansos dan sebagainya. Amerika juga seperti itu ya. Jadi admin daripada dunia itu kan Amerika. Admin dunia itu Amerika. Ya, sehingga ya Amerika itu suka tidak suka, mau nggak mau ya banyak hatersnya juga gitu, walaupun banyak juga yang mendukung ya. Karena semakin banyak mendukung suatu negara itu ya, semakin terkenal suatu negara itu, maka semakin banyak hatersnya juga gitu ya. Sama seperti konten kreator misalnya, ya sama seperti YouTuber misalnya. Kita ambil contoh misalnya seperti saya misalnya. Waktu subscriber saya itu cuma 1000, 2000, nggak terlalu banyak haters saya. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak ya, karena apa? Karena subscribernya sudah mulai mencapai 100.000 gitu ya. Walaupun saya tidak pernah nyuruh yang nonton video untuk subscribe ya. Karena apa? Karena saya nggak ada kepentingan gitu ya. Nggak ada kepentingan untuk misalnya nih ya, cari duit di YouTube. Nggak ada seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan Pak Benix ini, dia kan jualan kelas ya. Biasanya orang yang jualan kelas itu sangat menggunakan yang namanya game of attention. Seperti Timothy Ronald misalnya. Timothy Ronald yang lagi viral ya baru-baru ini. Dia kan jualan kelas ya, Akademi Kripto. Sehingga dia bikin YouTube ya. Supaya apa? Supaya mempromosikan kelasnya gitu ya. Supaya orang tertarik gitu.
Jadi biasanya orang yang jualan di YouTube itu biasanya menggunakan trik seperti ini ya, teknik seperti ini. Jadi kita nggak boleh lugu-lugu amat guys ya. Termasuk saya, jangan terlalu percaya sama saya ya. Karena konten kreator itu kan harus memikirkan yang namanya apa yang paling banyak ditonton gitu. Jadi mustahil seorang YouTuber itu kalau subscriber-nya sudah gede jutaan, ratusan ribu misalnya, mustahil netral. Kenapa? Kan nggak bisa netral. Kenapa? Karena dia harus tunduk sama mayoritas. Kalau mayoritas subscriber-nya itu membenci Amerika, ya dia harus menggunakan atau membenci Amerika mau nggak mau gitu. Kalau nggak ditinggalkan sama subscriber-nya. Jadi kalau saya perhatikan Pak Benz ini walaupun cerdas ya, dia tunduk sama subscriber-nya. Ya, walaupun ya kalau saya perhatikan tuh dia jualan kelas juga ya. Kelas apa itu? Kelas investasi saham ya. Walaupun dia jualan kelas, tapi ya ada untungnya juga ya kalau saya perhatikan ya, dia menggunakan game of attention-nya. Jadi bagi yang nonton video saya tidak menghasut ya, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya. Jadi YouTuber-YouTuber yang subscriber itu gede 1 jutaan ke atas itu biasanya mereka itu banyak actingnya gitu ya. Mereka nggak benar-benar netral ya. Ada yang netral juga, tapi nggak semuanya ya. Tapi rata-rata ya mereka fake ya. Jadi semakin kita banyak subscriber itu ya semakin fake ya. Kita semakin berpura-pura supaya apa? Supaya mendapatkan attention gitu ya. Sama seperti ini guys, analoginya seperti ini ya. YouTuber itu kan nggak semuanya tapi ya. Sama seperti misalnya buka toko ya. Misalnya toko kelontong ya, kemudian toko ya macam-macam dah ya. Kemudian jualannya tuh ada yang aneh-aneh misalnya ya. Contoh saya sendiri misalnya, saya nggak terlalu suka sama ular misalnya. Tapi kalau misalnya di daerah saya itu sangat suka yang namanya ular ya, ada orang yang nyariin ular, yang mau nggak mau saya harus jualan ular gitu. Itu fakta yang sebenarnya guys. Jadi Anda beruntung nonton video ini. YouTuber juga seperti itu. Walaupun Pak Benz ini nggak terlalu suka ngata-ngatain Amerika, tapi kalau subscriber-nya suka, ya dia ngata-ngatain Amerika untuk mencari attention ya, mencari perhatian. Ini sangat-sangat bias sekali ya kalau saya perhatikan. Jadi kalau Anda mencari YouTuber yang jujur itu biasanya dia tidak jualan kelas, kemudian dia biasanya tidak berpihak pada negara tertentu gitu ya, tidak berpihak pada kaum tertentu. Pak Benz ini saya tahu bahwa dia sebenarnya nggak benci Amerika. Saya tahu, tapi dia ya pura-pura gitu supaya apa? Supaya subscriber-nya seneng gitu ya. Dan ini melelahkan sekali guys ya. Kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat melelahkan ya. Bahkan orang yang bahas tentang agama itu juga seperti contoh misalnya kita ambil contoh ya. Seperti channelnya Warta Kabar Baik. Warta Kabar Baik itu kan kasus ya. Sementara kalau kita perhatikan videonya itu, dia kan hanya menceritakan yang diceritakan orang lain. Ya, namun dia kena masalah kan. Kenapa? Karena dia, dugaan saya, dia takut ditinggalkan oleh subscriber, takut ditinggalkan para pendukungnya. Makanya itu yang saya sesalkan dari subscriber yang fanatik ya. Kita tuh nggak boleh sebenarnya terlalu berpihak pada agama tertentu gitu. Kalau boleh jujur saya tuh mohon maaf ya, menurut saya pribadi ya ini menurut saya pribadi agama itu kan sesuatu hal yang subjektif ya, bukan objektif. Cuman di Konoha itu banyak orang berpikir bahwa agama itu objektif. Itu yang saya sadarkan sebenarnya ya, bukan berarti saya membenci agama ya, bukan ya. Saya menyadarkan warga Konoha itu bahwa agama itu subjektif, bukan objektif. Ya, kalau warga Konoha itu berpikir bahwa agama itu objektif, maka biasanya mereka akan mengatakan bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, dan suka menyesatkan agama lain. Ini yang menjadi faktor daripada intoleransi ya. Tapi kalau banyak warga Konoha itu misalnya nih ya, bahwa agama itu percaya bahwa agama itu hal yang subjektif, maka mereka akan sadar diri, oh ternyata agama itu kan subjektif, tergantung persepsi gitu ya. Boleh katakan bahwa agama itu kan seperti selera lagu gitu ya, selera musik. Ada yang suka musik dangdut ya, ada yang suka musik jazz gitu ya, ada yang suka musik rock, ada yang suka R&B misalnya, macam-macam pokoknya. Ya, tapi kalau misalnya ini kita suka dangdut terus ada orang suka rock, jangan dikata-katain gitu. Agama juga seperti itu. Kalau kita misalnya suka
agama dari Timur Tengah jangan dikata-katain ya, agama yang berasal dari Nusantara gitu jangan dikata-katain gitu. Itu tergantung selera ya. Sama seperti makan misalnya. Kalau kita terbiasa makannya yang pedes, tiba-tiba ada orang nggak suka pedes, kita kata-katain nggak boleh seperti itu, tergantung selera. Ya, sama halnya dengan Pak Benix ini ya. Jadi saya yakin Pak Benix ini bukan orang bodoh ya, dia orang cerdas, orang pintar. Tapi untuk mencari perhatian, dia ngata-ngatain Amerika. Tapi saya meluruskan di sini ya, saya tidak mengatakan bahwa Amerika itu suci ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi gini guys, setidaknya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Amerika itu menurut saya pribadi ya, dikata-katain warga Konoha itu karena warga Konoha itu pengen seperti Amerika. Warga Konoha itu pengen seperti warga Amerika guys, cuman kita nggak bisa. Jadi biasanya orang yang lebih sukses itu dikata-katain guys. Jadi posisi kita di sini nih, ya kita kata-katain Amerika karena apa? Karena kita iri gitu dengan Amerika, kita pengen seperti Amerika. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita misalnya sama seperti Amerika misalnya, ya berada di posisi Amerika, apakah kita lebih jahat atau lebih buruk daripada Amerika? Dugaan saya, Konoha bisa lebih buruk gitu, bisa lebih jahat gitu. Karena power itu kan ada biasnya ya, kalau saya perhatikan. Sama seperti Donald Trump misalnya. Amerika itu kan sempat dilecehkan ya, dikatakan bahwa militer Amerika itu sudah mandul dan sebagainya. Ternyata bisa tuh menculik Presiden Maduro dan dunia tercengang. Bagaimana dengan Konoha? Konoha itu hanya mengata-ngatain gitu. Harusnya kita mengapresiasi, wow, kok bisa, teknologi apa yang mereka gunakan. Bahkan pengawal daripada Maduro keheranan gitu, teknologi apa yang digunakan oleh Amerika. Itu yang bisa kita ambil guys ya. Jadi Pak Benix ngata-ngatain Amerika itu ya karena konten aja sebenarnya. Saya tahu bahwa Amerika itu punya sisi lain kebaikannya. Apa sih kebaikan daripada Amerika itu? Donasi terbesar di Palestina itu adalah Amerika. Cek data. Itu ya. Bayangkan umat muslim ditolong sama Amerika. Kemudian para Rohingya yang ada di Konoha. Donatur terbesar itu Amerika. Apalagi Konoha merdeka karena apa? Karena Amerika. Kalau Amerika tidak memborbardir Jepang, kita tidak akan bisa merdeka. Apalagi selain itu? Ya selain itu, warga Konoha juga sangat-sangat membenci Amerika. Padahal kita nonton YouTube. Ya, YouTube itu buatan siapa? Ya, lagi-lagi Amerika. Facebook buatan siapa? Lagi-lagi Amerika. Semua serba Amerika. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya Amerika. Jadi kalau kita membenci Amerika, jangan nonton YouTube, jangan pakai Facebook ya. Bikin yang baru gitu ya, sama seperti China. China itu menyayangi Amerika itu ya mereka bikin yang baru gitu ya. Jadi mohon maaf bagi Pak Benix ya, jangan terlalu ngata-ngatain Amerika. Saya tahu Amerika itu ada yang jahat juga ya, tapi kan kita tidak boleh melihat dari sisi jahatnya terus gitu ya. Emang Indonesia suci? Enggak kan? Emang Indonesia nggak punya sejarah kelam? Punya kok, sama seperti Amerika. Apakah kita membahas Amerika hanya sisi negatifnya? Nggak boleh. Harus ada sisi positifnya juga ya. Setiap negara ada sisi positif dan negatifnya juga ya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua negara itu suci gitu atau jahat gitu, nggak bisa. Jadi di Konoha itu, kalau saya perhatikan tuh berpikirnya tuh hitam putih. Ya hitam putih ini berpikirnya tuh kekanak-kanakan. Kalau nggak jahat baik gitu. Di Konoha itu banyak orang yang berpikirnya kekanak-kanakan, kurang dewasa gitu ya. Warga Konoha itu mengatakan Amerika itu jahat gitu karena dia pro Israel ya. Ya menurut Pak Benix ya, Pak Benix mengatakan bahwa rudal-rudal yang digunakan di Gaza itu bersumber dari mana? Bersumber daripada hasil investasi daripada Arab Saudi. Ya, Arab Saudi juga jahat gitu. Jahat itu namanya. Investasi daripada Arab Saudi itu menciptakan yang namanya senjata, rudal dan sebagainya. Dan digunakan di Palestina. Apa itu namanya jahat? Jahat. Ya, ya kita harus fair gitu. Nggak boleh ya berpihak pada kaum tertentu ya. Nggak boleh melihat Amerika itu jahat semua gitu. Nggak boleh ya. Indonesia juga punya sejarah kelam kok. Ada banyak sejarah kelam Indonesia ya. Di versi sebelumnya saya udah bahas tuh ya. Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton videonya, bagi fans daripada Benix ya, dan terkhusus buat Pak Benix, tolong ya jangan terlalu memojokkan Amerika. Boleh ya memojokkan Amerika sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan gitu. Kalau saya perhatikan itu terus-terusan ya. Thumbnail-thumbnailnya itu pokoknya
ya nggak jauh dari Amerika bangkrut, ya Donald Trump diktator dan lain sebagainya. Padahal ini cuma menarik atensi gitu ya. Kita jangan bodoh-bodoh amat dah sebagai kaum intelektual. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih teman-teman. Saya kaum intelektual, salam rasional.